Enggak kok, enggak. Aku nggak kelihatan Kak. Kelihatan ya, Bu? Itu kelihatan nggak? Kayak ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Pleret. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang sehat dan berbahagia tentunya. Adapun untuk diseminasi budaya positif ini nanti akan disampaikan, akan dipaparkan oleh Ibu Retno Kristio Ekowati sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Pleret Bantul, DI Yogyakarta. Marilah sebelum kita memulai pada acara pemaparan mengenai budaya positif, untuk meningkatkan semangat kebangsaan, dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk kembali. Baiklah, kita menuju ke acara inti, yaitu pemaparan budaya positif, di mana budaya positif ini adalah merupakan suatu pembiasaan baik, pembiasaan dari nilai-nilai kebaikan yang seharusnya bisa diterapkan di dalam suatu instansi, terutama adalah di sekolah kita di SMK Negeri 1 Pleret. Untuk lebih jelasnya memberikan pencerahan tentunya bagi kita semua, kepada Ibu Retno Kristio Ekowati kami silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semua boleh hadir di tempat ini, terkhusus untuk menghadiri diseminasi budaya positif di SMK 1 Pleret. Ini memang menjadi tugas saya sebenarnya, calon guru penggerak, untuk menyebarkan budaya positif, materi budaya positif ke sekolah. Dan hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan selama pendidikan di calon guru penggerak.
Kita mulai nggih, Bapak-bapak. Sebelumnya ya kita bangkit berdiri. Dari tadi duduk terus pasti capek. Ada yang capek berdiri, kita berdiri dulu. Kita berdiri, kita akan yel-yel. Kita akan yel-yelnya itu gampang kok gitu ya. Kita akan nyanyi gitu. Nyanyinya itu bling-bling gitu. Bling-bling gitu. Terus setelah itu gimana? Oke, sebenarnya tidak nyanyi itu bukan nyanyi, bukan bling-bling. Bapak Ibu, biar kita tidak ngantuk gitu ya. Coba kita nanti begitu saya katakan berdiri, berarti kebalikannya, yaitu duduk. Begitu saya katakan duduk, berarti berdiri. Konsentrasi, baik ya. Kita akan melatih konsentrasi kita biar tetap semangat. Sudah siap atau percobaan dulu? Percobaan. Baik. Duduk. Duduk. Berdiri. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Yuk, kita berdiri dulu. Bukan, masih mulai. Percobaan. Kita sekarang sudah mulai. Oke. Duduk. Berdiri. Duduk. Duduk. Ada yang tidak konsentrasi? Oke. Berdiri. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oh, masih konsentrasi. Keren. Bagus. Baik. Sebelum saya memulai untuk masuk ke materi saya, maaf, ada pertanyaan pematik. Nanti kalau ada salah-salah ketika atau apa mohon maklum ya, gitu ya. Tetapi maksudnya pasti tahu gitu. Pertanyaan pematik pertama nanti langsung dijawab aja. Ya. Apakah memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Dapat? Tidak dapat. Oke, yang dapat siapa? Angkat tangan. Wah, 1, 2, 3. Mendisiplinkan murid dapat. Kemudian yang tidak? Bagus, simpan jawaban masing-masing. Berikutnya, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi murid? Yang setuju angkat tangan. Oh, sebagian besar setuju. Oke, yang tidak juga tidak apa-apa, simpan jawabannya. Ini kan bebas, merdeka ya. Apakah guru harus bisa memberikan solusi permasalahan siswanya? Harus bisa. Kalau ini setuju semua berarti ya? Bagus, simpan lagi jawabannya. Yang keempat, guru memposisikan diri sebagai teman di sekolah. Setuju. Ada yang setuju? Setuju. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Ada yang tidak? Kalau tidak itu nanti kira-kira jadi apa, Pak? Musuh. Adi mau jadi musuh. Gimana nih? Oh, jadi musuh. Baik, setuju tidak setuju, simpan dulu jawabannya. Nah, kenapa simpan? Nanti kita lihat ada apa saya memberikan pertanyaan pematik ini. Selanjutnya. Nah, sekarang berpasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Muti nggak punya pasangan sama Marus nanti ya, sama Mas Marus kalau memang mau. Baik, coba ini ada permainan coba buka. Oh, coba buka ini dibaca beneran loh ya, jangan ngapa-ngapain. Ini ya, Anda atau Bapak Ibu guru dan teman di sebelahnya akan melakukan kegiatan cobalah buka. Yang satu menjadi A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan, entah kiri, entah kanan, terserah. Nah, membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Monggo nanti diskusi ya. Ini sesuatu yang sangat berharga. Salah satu. Kemudian yang satunya menjadi B. B itu tugasnya adalah mencoba dengan segala cara agar tadi tangan yang dikepalkan tadi dibuka dan diminta barang berharganya tadi. Boleh dengan berbagai macam cara. Wah, ini sepertinya kok menghalalkan segala cara, membujuk, menghadap, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang boleh. Oke. Wani piro? Kalau bisa, terserah
Mau apa terserah ya. Kemudian bujuk. 3, 2, 1, mulai. Ya, nggak jadi dulu. Gimana? Dirayu Bu, dirayu. Nanti tak beli bakso gitu. Atau apa gitu. Ayo. Silakan rayu. Ada yang buka tapi dipindah sebelahnya. Gimana ada yang sudah berhasil buka? Ada yang berdeket? Baik. Waduh, ditawari aqua, ode-ode, HP, waduh, tetap nggak mau. Baik. Baik, wah, luar biasa. Oke, tepuk tangan lagi buat kita. Tepuk tangan itu menyehatkan jantung ternyata karena pembuluh darah di tengah itu menjadi panas gitu ya. Oke, baik. Pada saat tadi Bapak Ibu itu pada saat mau ngasih atau mau membuka tadi, itu sebenarnya pada saat jenengan dipaksa membuka tadi, kalau sebenarnya jenengan mau menutup atau membuka, itu siapa yang yang mempengaruhi? Lawan. Terus kemudian pada saat jenengan itu memutuskan mau menutup atau membuka, itu siapa? Diri sendiri. Nah, di situ artinya apa? Siapa yang pegang kendali sebenarnya? Diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini ada seorang yang sangat pintar gitu di bidang teori pendidikan, psikologi pendidikan, namanya Dr. William Glasser, dengan teori kontrolnya itu dengan choice theory merumuskan beberapa konsepsi, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang awalnya ilusi guru mengontrol murid. Orang di luar sana beranggapan, bahkan mungkin sampai sekarang, yang mengontrol murid itu adalah guru. Ya enggak? Coba dipikir. Kita pikir atau kita penggali. Yang tidak tahu itu bahwa sebenarnya ilusi guru mengontrol murid katanya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semuanya itu bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kenyataannya pada saat ibu guru memberikan tugas, dikerjakan. Keputusan siswa itu apa? Boleh mengerjakan, boleh enggak? Itu ada di mana? Siswa. Artinya pada saat itu kontrol diri ada di diri sendiri sebenarnya, bukan di guru. Begitu ya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mari kita pakai baju dimasukkan semua guru, ya enggak? Tetapi pada saat siswa mengeluarkan bajunya atau memasukkan, itu siapa? Siswa. Sekali lagi kontrol diri ada di siswa atau orang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, ini teori kontrol oleh Dr. William Glasser ini ternyata sedikit merubah sebuah paradigma kita. Nih, bagaimana orang berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Nih, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, kata si stimulus. Tetapi realitanya teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita beda-beda. Ada yang saat itu diterangke pengennya adalah memperhatikan, ada yang pengen ngantuk saja, tidur. Semua orang melihat hal yang sama. Realitanya setiap orang ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat materi ini menyenangkan, menarik, belum tentu buat si A. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan saya. Realitanya di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan seterusnya. Artinya, selama ini anggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain atau kita dikontrol orang lain itu tidak benar. Karena semuanya dikendalikan oleh
diri. Nah, ini tadi bajunya WGRI gitu, nggak apa-apa ya. Sebagai guru, kita diharapkan punya kemampuan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Pasti, dan sudah selalu kita kerjakan sebagai guru. Nah, budaya positif pasti sudah kita kerjakan. Cuma kadang kita untuk mengatakan dalam sebuah kata-kata itu yang manis, yang indah seperti apa. Tetapi kita sudah mengerjakan sebenarnya, walaupun belum sempurna. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal, diakui secara bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi ada dalam profil pelajar Pancasila seperti ini, yang ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar kristis, bergotong royong, berbineka tunggal ika, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai universal di dalam budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah ini. Tidak lari dari ini. Nah, konsep inti pada budaya positif itu ada 6 konsep, begitu ya. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, penerapan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Wah, di antara 6 kira-kira materi mana yang menarik? Kira-kira sih. Mana kira-kira materi mana yang menarik? Penerapan Pak Yudi, apa Pak Yudi? Penerapan? Nah, itu menarik buat saya karena saya belum tahu. Wah, bagus Pak, kita nanti akan belajar. Baik, disiplin positif. Nah, ini sebelum saya kemana-mana. Disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang pertama kali ada di kepala kita? Mbak Ama, mungkin bisa. Bu Ama. Maaf Mbak Ama. Bu Ama, kira-kira apa waktu kita dengar itu loh? Disiplin. Wah, apa yang terjadi? Gak usah pakai positif dulu, disiplin gitu. Disiplin itu perilaku pembiasaan diri seseorang untuk melakukan sesuai dengan aturan. Nah, waktu mendengar pertama kali apa gitu yang terbesit di kepala kita? Yang pertama kali saya dengar itu berarti kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh misalnya kita sekolah, berarti kita melakukan kegiatan, berarti kita harus bangun pagi gitu. Oh, gitu. Tidak boleh terlambat. Oh, berarti menaati aturan gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Ada lagi? Bu Enda. Mbak Ama tolong mic-nya Bu Enda. Monggo Bu Enda. Mencoba ya. Nah, kalau saya sih dengar disiplin gitu, di pikiran saya adanya dipaksa atau memaksa untuk mengikuti aturan yang untuk ada. mengikuti aturan. Aturan yang ada. Itu dari Weda. Ada lagi? Pak Ardi, monggo Pak Ardi. Kalau mendengar disiplin pertama kali yang ada di benak saya adalah patuh. Wah, cocok kayak Pak Ardi. Patuh. Tadi ada yang menaati peraturan, terpaksa, dipaksa, memaksa, dan ada yang berpendapat sebagai patuh. Pertama kali saya mendengar, terus terang, disiplin itu galak gitu di kepala saya. Sesuatu yang galak gitu, galak atau sesuatu yang dipaksa. Itu pertama kali saya mendengar tentang disiplin positif. Disiplin saja. Nah, kita akan ke disiplin positif. Disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar disiplin positif itu adalah disiplin yang mampu melahirkan satu motivasi. Motivasi yang seperti apa? Motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik dari murid. Selama ini yang terjadi sebagian besar, saya percaya, saya yakin dan percaya gitu ya, walaupun belum melakukan penelitian lebih lanjut, 60%
itu murid mungkin masih merasa yang namanya dipaksa. Mereka belum mempunyai kesadaran diri. Seperti itu. Nah, disiplin positif pada murid ini bertujuan sebenarnya agar mereka bertanggung jawab. Tahu apa yang harus dikerjakan. Tahu apa resikonya, apa yang harus dikerjakan kalau dia tidak melakukan. Nah, tetapi lahir dari diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kembali ke nilai kebajikan. Kalau kita, nah, nilai kebajikan ini, disiplin positif tadi ada di dalam nilai kebajikan ini. Yang mana kira-kira? Dari 6 dimensi ini, disiplin positif masuk kemana nggih? Bapak Ibu? Mas Yudi, Pak Yudi, minta maaf. Pak Yudi. Masuk kemana disiplin positif kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ke mandiri. Nggak kebalik Mas. Bisa ke mandiri. Mandiri, wah ke mandiri. Oke, disiplin bisa ke mandiri. Bisa lagi kemana? Bisa? Ada yang mau menjawab lagi? Disiplin positif tadi? Ke mandiri ya berarti ya. Nah, saya juga berpendapat. Juga beriman pertama kepada Tuhan. Bisa masuk. Bisa dijelaskan kenapa disiplin positif masuk ke sini? Karena berakhlak mulia. Disiplin itu cerminan dari akhlak. Karena bertanggung jawab. Beri tepuk tangan buat Pak Yudi. Woi, keren. Kita kembali ke disiplin positif. Oke, disiplin positif itu memang harapannya dengan punya disiplin tadi kita anak-anak kita mandiri. Ya, jadi berarti disiplin positif ini tidak lari dari profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan. Ya. Kemudian pengontrolan diri dalam melakukan berbagai tindakan. Laras, benar, dengan disiplin itu kita sedang mengontrol diri kita karena dilakukan dengan apa ya? Dengan kesadaran diri, sehingga sebenarnya kita sedang mengontrol diri kita. Tadi kan kontrol dari diri kita, nggih. Keputusan untuk membuka atau menutup itu bukan karena saya dikasih duit atau saya tidak punya uang sehingga saya membuka atau menutup. Terserah saya, gitu. Nah, harapannya waktu kontrol diri itu ada, disiplin positif ini bisa dikerjakan dengan kesadaran diri, seperti itu. Kemudian, nih, menumbuhkan motivasi intrinsik bukan karena penghargaan atau hukuman. Nah, terkadang saya pernah beruji coba sama anak-anak saya, anak-anak di kelas 10 TKJ B gitu, dan 10 TKJ A. Jadi, mari anak-anak gitu, kita nanti siapa yang bisa menyelesaikan tepat waktu atau jadi saya sudah mulai dengan pantun gitu. Pada satu hari, ayo pantun, mereka berebut saya karena saya begini. Nah, besok kita akan belajar dengan sangat menyenangkan. Setuju gitu. Nah, sediakan pantun ya besok gitu, nggak terus yang berpantun. Iya. Terus yang bisa berpantun akan Ibu kasih beng. Wah, minggu berikutnya 10 orang pengen berpantun. So, saya mikir, loh, kenapa? Nah, apakah itu sudah masuk ke dalam disiplin positif? Belum, ada eksternalnya. Ada eksternalnya. Padahal disiplin positif harus dari internal. Menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya gitu. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nih, tadi pokok bahasan yang kedua dari konsep budaya positif adalah motivasi perilaku. Nih. Motivasi perilaku manusia cenderung ke 3 hal tersebut di atas. Pertama, motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi saya melakukan sesuatu agar apa gitu ya, tidak dimarahi. Saya kerjakan cepat-cepat agar nanti tidak dimarahi Pak Kepala Sekolah, gitu misalnya. Ya, seperti itu. Nah, tidak menerima hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi yang dikerjakan oleh murid-murid tadi. Kemudian yang ketiga, menjadi seperti orang lain inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi pengennya, biar saya tuh seperti itulah, dilihat sangat bagus kayak Bapak itu loh. Gitu. Nah, kadang seperti itu motivasi kita, sadar atau tidak sadar.
saya juga gitu. Misalnya bangun pagi, ayo cepet. Kenapa? Pegang jempol nggak telat. Itu saya. Artinya apa? Nah itu mau nggak mau kita ada di dalam 3 motivasi, salah satunya itu. Tidak ya, saya lagi merindukan bahwa seperti ini. Saya bangun pagi. Kenapa? Biar bisa nanti tidak terlambat dan mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Nah, namanya kan seperti itu, guys. Nah, kadang itu biar bisa jempol, tidak terlambat. Nah, misalnya itu. Biar tidak dipotong. Aduh, iya, Bu Ama bener. Nah, ini betul sekali. Nah, kadang masih seperti itu yang terjadi. Nah, kemudian dari situ tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitutif. Karena dari 3 hal ini kita akan takut. Kita takut. Takut apa? Takut seperti ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan ada restitusi. Yang kita takutkan tadi ada di sini. Kemudian sedikit ada di sini. Dan kadang belum kita kerjakan. Atau pada saat kita mengajar, kita lebih banyak di posisi ini. Identitas yang gagal. Jadi anak tidak mengerjakan itu adalah langsung kita, kenapa nggak mengerjakan PR? Malas ya? Tidur malam ya? Kita tidak memberikan satu konsekuensi. Anak itu belum sadar. Antara hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya beda-beda tipis. Tetapi kira-kira apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Hukuman itu seperti apa? Hukuman itu kira-kira seperti apa? Oke, Pak Hadi. Kalau hukuman itu menjudge orang atau murid terhadap kesalahan yang dilakukan tanpa mengkonfirmasi dulu. Oke, jadi sepihak Pak G. Ya, sepihak dari saya gitu, sepihak gitu ya. Oke, tanpa konfirmasi, tanpa kesepakatan awal gitu ya. Ya. Oke, bagus, G. Kemudian kalau konsekuensi itu kalau misalnya melakukan kesalahan, apa yang bisa saya lakukan untuk menebusnya? Oh, jadi sedikit lebih bagus dari hukuman ya Pak ya? Ya, masih tetap ada. Baik. Kalau restitusi? Nah, restitusi itu, itu Bu, saya masih tanya-tanya juga karena masih pengetahuan baru ini. Baik, bagus. Nah, ini ya, yang pertama ini adalah hukuman, yang tengah itu adalah konsekuensi, yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi kalau hukuman tidak ada komunikasi dan kesepakatan awal, bersifat sepihak dan cenderung menghakimi, itu hukuman. Monggo nanti direnungkan apa yang sudah dikerjakan, gitu ya, selama ini. Nah, kalau konsekuensi itu ada kesepakatan di awal, kemudian ada pemantauan dari guru dalam siswa itu, ini kurang murid ya, dalam murid itu menjalankan konsekuensi. Tetap seperti hukuman sebenarnya, tetapi ada kesepakatan awal. Kalau kamu nanti tidak mengerjakan KD 1 misalnya ya, tesnya gitu, berarti otomatis kamu tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa ke KD 2. Nah, seperti itu konsekuensi ya. Nah, tapi kan itu sudah disepakati dari awal. Itu konsekuensi berbeda. Nah, sedangkan kalau restitusi itu adalah sebuah proses pemulihan. Kita sama-sama di sini dulu karena nanti akan dibahas dan dengan contoh kasus yang akan kita pelajari di belakang. Nah, Bapak Ibu, monggo antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kita sebenarnya sudah ada di mana, dipikirkan pelan-pelan, gitu ya, dipegali pelan-pelan. Kemudian saya akan ke posisi kontrol seorang guru.
Nih, selama ini Bapak Ibu dari 1, 2 guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai guru memposisikan sebagai penghukum, kemudian guru pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini yang saya kasih panah bergerak ini adalah posisi yang diharapkan, posisi yang harus kita kerjakan, posisi yang kita tuju. Nah, pertanyaannya, guru sebagai penghukum itu seperti apa? Ciri-cirinya aja, ciri-cirinya. Atau pernahkah kita mengerjakan di posisi ini? Guru galak, terus guru galak, kesiswaan. Aduh, pripun Pak? Merasa apa? Emosian, guru penghukum. Nah, pertanyaannya, siapa yang pernah ada di posisi ini? Saya pernah, gitu. Bu Andi, pripun Bu Andi? Gimana Bu Andi? Pernah, Bu. Posisi kita ternyata rata-rata pernah di sini. Siapa yang belum pernah di sini? Pernah Bu, Pernah. Ngajar kelas 10 itu memang harus ada pressure. Ada pressure. Kenapa? Untuk shock terapi mereka. Shock terapi. Biar gak kesana-kesana. Wah, penghukum sebagai shock terapi itu masih enggak apa-apa. Bagus Mas. Nanti kita akan bahas kesana selanjutnya. Tidak masalah. Saya menghormati siapa pendapat. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru BK. Kok bisa menyimpulkan BK? Kenapa? Ada yang masih pendapat? Kok langsung BK itu biasanya gitu? Karena BK itu personal, langsung individu, jadi digali terus. Nah, jadi merasa bersalah lah si siswa. Oh gitu. Mbak Ama? Ibu Ama? Aduh Mbak lagi. Kalau posisinya guru itu, kalau membuat merasa bersalah itu biasanya mengatakan sesuatu yang membuat anak itu nanti merasa bersalah. Contohnya, Pripun? seharusnya kamu itu mengerjakan PR ibu kecewa lah. Karena kecewa itu yang membuat anak-anak itu Itu. merasa bersalah. Beri aplaus Bu Ama gitu. Jadi tidak harus BK loh, ternyata yang ada di posisi ini tuh nggak harus BK. Jadi guru itu kadang gini, misalnya ada Mas Yudi namanya, Mas Yudi, ibu tuh udah capek loh, sudah menyediakan ini loh, sudah materi udah bagus, sudah saya bikinkan yang gampang, Mas Yudi kok nggak mengerjakan? Apa nggak kasihan sama ibu? Ada yang seperti itu, ada yang pernah merasa seperti itu, atau yang lebih ekstrim, piye to lele, misalnya kita ya, gimana tuh kamu itu gitu, sudah begini, misalnya seperti, apa kamu itu nggak kasihan sama bapak ibu guru di sini, walaupun kita nadanya juga nggak lembut gitu. Pernah ada yang di posisi ini juga? Pernah Pak? Iya pernah. Pak Adi pernah ada di posisi ini juga katanya, tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kemudian teman, posisi teman, seperti apa kira-kira posisi teman? Bisa buat sharing, curhat. Jadi guru itu tempat sharing dan curhat. Ini juga bagus ini ya, sebagai posisi teman gitu ya. Jadi siswa tidak ada rasa bagaimana ya, mereka bisa berbagi sama kita gitu ya. Kemudian pemantau itu kan biasanya di atas gitu ya levelnya. Memantau tuh nggak mungkin di bawah, memantau kok di bawah atau bahkan sambil jongkok nggak mungkin. Pasti posisinya dia merasa di atas karena bisa memantau. Nah, guru pemantau itu seperti apa? Nggih Pak. Kalau di atas berarti suka menghitung ya. Suka menghitung gimana nih maksudnya Pak? Bukan guru matematika juga maksudnya. Pemantau di sini adalah bahwa seperti ini misalnya, menurut peraturan ini kamu tuh salah loh. Dia tidak sebagai penghukum. Kalau nggak pakai sepatu hitam, sudah tidak menaati peraturan loh, pulang sana loh. Dia nggak menghukum. Kalau menghukum kan pulang, saya nggak mau tahu, silakan pulang. Nah, misalnya seperti itu.
Memantau itu mengingatkan akan peraturan-peraturan terus, jadi seperti itu. Jadi siswa itu kayaknya tertekan oleh peraturan padahal mereka tidak mempunyai motivasi untuk memahaminya. Dan manajer, nah ini yang sangat ideal sekali. Wali kelas, gak harus wali kelas yang jadi manajer. Oke, seperti apa sih gitu ya? Nih, posisi kontrol guru sebagai manajer kok akhirnya hilang ya? Ada posisi manajer mengacu pada pelaksanaan segitiga restitusi yang mengajarkan murid menyadari akan masalahnya, mencari solusi untuk dirinya sendiri, serta mengembalikan murid pada kelompoknya, serta keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah begitu. Ini adalah posisi manajer. Dari tugas ini mulia tidak kira-kira ya? Tugas yang sangat mulia dan mulia sekali, ideal sekali. Nah ini Bapak Ibu, saya mengajak sekaligus mari kita bersama kita menaikkan level kita ada di posisi manajer. Posisi manajer ini ya, posisi yang mengacu pada pelaksanaan segitiga restitusi, mengajarkan murid menyadari akan masalahnya, mencari solusinya sendiri, berarti ada motivasi intrinsik yang benar, serta mengembalikan murid itu kepada kelompoknya, tidak merasa di judgment gitu, tidak merasa dihakimi, dan sadar akan keyakinan kelasnya. Nah ini mari kita bersama ada di posisi ini. Nah pertanyaannya, siapa yang sudah pernah menuju atau bahkan sudah ada di posisi ini? Mas Yudi sudah? Tadi katanya penghukum. Oh semua sudah, ya itulah memang kadang kita seperti itu ya. Sudah, berarti Mas Yudi pernah seperti ini. Beri aplaus juga lah buat Mas Yudi. Nah posisi inilah yang akan kita akan bersama untuk usahakan. Dan memang targetnya sebagai guru, keberhasilan kita adalah salah satunya adalah menjadi posisi manajer. Nah, seperti itu. Nah, tadi dari budaya positif tadi adalah ada salah satunya yaitu tentang keyakinan, membentuk satu keyakinan apa tadi disinggung terus, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini Bapak Ibu, ini adalah satu kesepakatan ya yang dibuat oleh siswa atau murid dengan guru atau dengan sekolah. Artinya mereka mempunyai keyakinan kelas itu karena mereka mempunyai ide gagasan untuk kebaikan bersama. Ingat, harus mengandung sebuah nilai kebajikan. Nah, biasanya ini akan kita besok akan kita kerjakan pada saat mulai pertama kali masuk. Atau kalau belum ada keyakinan kelas itu, mari kita coba anak-anak untuk menggali. Anak-anak boleh usul apapun begitu untuk kita nanti bisa membuat satu keyakinan kelas. Sehingga itu lahir dari motivasi intrinsik. Sehingga kalau mereka melanggar kesepakatan yang keluar dari hati dan pikiran mereka sendiri. Nah harapannya seperti itu. Bagaimana besok ilmunya akan kita praktekkan bersama-sama gitu ya. Jadi peran guru adalah bersama dengan murid mewujudkan keyakinan kelas sekolah yang sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian harus menjadi kesepakatan bersama. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, mudah dipahami dan diterapkan di kelas. Harus ada nilai kebajikan di sana. Jadi tidak boleh saya bu usul gitu misalnya. Boleh makan di kelas. Nah, kita tulis dulu, kita hargai dulu. Tetapi nanti kita akan apakah sesuai dengan tadi nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, kita cocokkan sehingga anak nanti akan mengerti gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Manajer dalam hal ini adalah guru itu menggunakan segitiga restitusi dalam 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi perbuatan salah, dan menanyakan keyakinan untuk agar murid kita itu menjadi murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, semuanya ini ada 3 langkahnya.
Nah, restitusi itu sebenarnya apa? Tadi baru ngomong, nah sekarang kita sudah sampai ke yang restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid yang bertujuan memperbaiki sebuah hubungan. Dan sebenarnya itu adalah mengembalikan anak kepada kelompoknya. Seperti itu. Jadi anak tidak merasa bersalah dan lari dari kelompoknya, tidak diterima, tetapi murid itu akan kembali ke kelompoknya lagi dan diterima. Ini adalah restitusi. Seperti ini ada satu segitiga. Yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian meyakinkan keyakinan. Nah, ini nanti menjadi satu rangkaian yang baik gitu. Apakah yang harus dikerjakan? Kalau itu segitiga restitusi harus, ya. Kalau segitiga restitusi itu harus. Tetapi kalau hanya restitusi saja sesuai dengan keadaan atau kasus saat itu. Kalau segitiga ya harus dikerjakan, kalau enggak nanti enggak segitiga dong. Gitu ya. Satu metode ini. Tapi kalau restitusi itu boleh dikerjakan, bahkan boleh melompat. Tidak harus step by step begitu, boleh sesuai dengan kasus keadaan saat itu. Pada saat kita sedang melakukan restitusi kepada murid kita. Langkahnya adalah menstabilkan identitas. Seperti ini. Menstabilkan identitas itu sebenarnya adalah kita sedang mengajak murid itu untuk tenang gitu ya, kemudian duduk dan kita sebagai teman, artinya sebagai teman itu berbincang gitu ya. Berbuat salah adalah sebuah proses dari belajar. Kemudian jika sekali-sekali salah ya nggak apa-apa, manusiawi. Menggeser dari identitas gagal anak menjadi identitas yang sukses. Jadi anak itu waktu menghadap begitu, kalau kita kan langsung, ngapain kamu? Kesini ngapain? Salah apa tadi ngapain? Berbuat apa kamu? Kok disuruh kesini? Nah, ternyata itu akan membuat anak menjadi semakin tertekan, down gitu ya. Nah, akhirnya kita harus menstabilkan dulu identitas dia. Mas Yudi kenapa kesini? Misalnya. Oh, berbuat salah itu biasa kok. Saya juga pernah. Jadi anak itu merasa, oh iya ya, gitu. Ada rasa masuk ke ruangan waktu itu langsung merasa agak tidak semakin down, gitu ya. Kemudian fungsinya menggeser identitas dia gagal, masuk ke BK, itu kan orang yang sudah sangat menakutkan gitu, gagal gitu ya. Aduh, aku di BK lagi gitu biasanya kalau anak-anak itu ya. Nah itu dia menjadi akan sukses itu dalam arti bahwa dia merasa tidak terlalu bersalah gitu, ada semangat juga gitu, tidak ngelukru gitu ya. Itu adalah di urutan yang namanya menstabilkan identitas. Itu yang pertama kali harus kita kerjakan pada saat kita melakukan restitusi tadi. Nah, kemudian yang kedua langkahnya adalah validasi perbuatan yang salah. Nah, semua jenis tindakan itu pada dasarnya di teori motivasi tadi itu ada tujuannya. Minta maaf, orang yang mencuri ayam itu mesti ada tujuannya. Ada latar belakangnya dulu. Semua tindakan yang orang kerjakan, manusia kerjakan itu pada dasarnya dia mempunyai yang namanya tujuan. Tujuannya apa pasti ada. Nggak ada orang tiba-tiba bertindak. Saya yakin nggak ada. Pasti ada tujuannya. Nah, kita kembali ke situ dulu untuk memvalidasi perbuatan yang salah. Semua jenis tindakan pada dasarnya terjadi adanya keinginan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kalau kita tahu bahwa murid-murid kita itu banyak mempunyai kebutuhan gitu. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan mencukupi untuk bertahan hidup, kebutuhan kebahagiaan gitu ya. Ada kebutuhan-kebutuhan. Pada saat seorang murid itu berbuat sesuatu yang tidak benar, pasti kebutuhan hidupnya ada yang tidak terpenuhi, sehingga mereka bertingkah, sehingga mereka sepertinya hiperaktif lebih dari temannya yang lain. Benar gak kira-kira nih Bapak Ibu? Benar? Selama ini kita melakukan, minta maaf,
pada saat murid kita itu ada yang bertingkah, kemudian ditanya pasti ada latar belakangnya kenapa begitu. Nah, karena apa? Satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya tadi kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada murid minta maaf yang makanan untuk rapatnya ibu guru diambil. Ada kebutuhannya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin di rumah nggak sempat sarapan, uang jajannya tidak cukup atau tidak bawa, bahkan perutnya sakit sekali. Nah, semua tindakan itu pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian memahami kebutuhan murid akan mempermudah dalam memperbaiki hubungan. Nah, kita guru diharapkan untuk bisa memahami kebutuhannya apa, si A, si B, si C, termasuk yang ada nggih Mas Pak Idea yang di TPSM yang aneh gitu. Coba nanti dilihat, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhannya itu. Kebutuhan itu besok akan saya share juga. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid diberi beberapa pertanyaan bermakna yang dapat menggali motivasi intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, seperti itu. Nah, ini adalah hal terakhir sehingga murid itu memahami bahwa dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan dia menyadari mampu mencari solusi untuk dirinya sendiri. Harapannya seperti itu. Ini boleh dilihat sebentar. Ini adalah satu murid yang tidak mengumpulkan laporan kasusnya ya. Kemudian dia praktikum tetapi tidak mengumpulkan laporan. Dan kenapa tidak mengumpulkan laporan? Padahal dia ada saat itu dan praktikum, nggak membuat laporan. Karena katanya capek. Nah, kita lihat. Gimana nih caranya? Oh, nggak mau. Sebentar. Volumenya nggak kelihatan ya, nggak kedengeran. Dari sini. Ya, benar sekali. Kamu kemarin masuk, tetapi setelah ibu periksa, kamu tidak melihat. Silakan masuk. Oh, Akan disaksikan dulu ya. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa Bruno panggil dari Pak Rizal? Mungkin berkaitan dengan laporan praktikum saya. Ya, benar sekali. Kamu kemarin masuk, tetapi setelah ibu periksa, kamu tidak mengumpulkan laporan praktikum. Ya, saya masuk di tapi memang tidak mengumpulkan laporan praktikum. Semua orang itu pernah berbuat salah. Dulu juga seperti itu. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasan kan? Ya. Nah, kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tuh capek tuh sebenarnya sama mengantuk. Soalnya kan kalau tiap malam tuh saya biasanya main game sampai jam 12, jam 1 malam bahkan. Itu kalau sampai sekolah tuh masih mengantuk, masih lemes gitu. Oke, Bruno akan mengingatkan kembali keyakinan kelas. Kamu masih ingat kan kalau kita punya keyakinan kelas? Masih. Nah, dengan tindakanmu yang sekarang ini, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum kamu terapkan? Siap bertanggung jawab. Berarti artinya kamu belum bertanggung jawab begitu ya? Iya. Nah, kira-kira setelah kamu tahu bahwa kamu
belum melakukan salah satu dari keyakinan kelas kita, apa solusi dari kamu? Ya mungkin pertama saya minta maaf dulu karena kemarin tidak mengumpulkan laporan video. Yang kedua mungkin saya akan mengatur pola tidur saya. Yang ketiga mungkin saya akan mengerjakan laporan dan mengumpulkannya besok ke gubernur. Baik, kamu sadar kan berarti ya apa yang sudah kamu kerjakan kemarin tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan kamu sendiri juga sudah mengetahui solusi untuk dirimu sendiri. Kamu siap melakukannya? Siap. Oke, kalau begitu maaf ibu memaafkan kamu. Selanjutnya jangan lupa punya juga laporan yang dikumpulkan, gitu ya. Dan ingat kembali ke peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Sekarang silakan kembali ke kelas, kembali ke pelajaran ya. Terima kasih. Baik, dari video tadi, gitu ya, dari video tadi, apa yang Bapak Ibu tangkap atau apa ya, pelajari gitu? Kira-kira apa? Guru tidak Bu Ama nggak kedengeran? Tidak menghakimi. ya tidak menjas atau menyalahkan guru, jadi menanyakan kenapa kok Silakan Bu Ama. Jadi dari video tersebut yang pertama guru sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menanyakan dulu, jadi tidak menjas atau menghakimi murid itu. Kemudian murid itu mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, terus? Kemudian guru juga mengingatkan bahwa ini adalah konsekuensi atau kesepakatan di awal. Oke. Kemudian guru memaafkan muridnya untuk tidak mengulanginya lagi. Baik. Nah, itu ya. Beri aplaus buat Bu Ama. Baik. Ada lagi tadi Pak Eka saya dengar berbisik-bisik loh. Boleh mendengar hasil bisik-bisikannya? Jadi dari posisi tadi itu sudah memposisikan Ibu Retno itu seorang manajer. Ulang Pak, biar masuk jawabannya Pak. Ya. Jadi posisi tadi Bu Retno itu sudah memposisikan sebagai manajer, jadi tidak menyalahkan secara langsung siswa, tetapi menggali dulu, kemudian mengarahkan atau mencari tahu permasalahannya itu seperti apa, kemudian dicari solusinya, kemudian balik lagi ke awal untuk keyakinan dari kelasnya. Baik. Ya. Itu saja. Baik, oke, itu dari Pak Eka. Jadi guru sudah memposisikan sebagai manajer. Nah, yang pengen saya garis bawahi lagi, yang masih kurang sedikit dari jawaban Bu Ama dan Pak Ama, Bu Ama dan Pak Eka maksudnya, itu apa kira-kira? Yang belum dari video tadi. Iya, segitiga tadi kan sudah menerapkan segitiga. Ada satu poin yang penting sekali menurut saya. Memaafkan. Oke, berarti kan menerima ya. Kita coba ulang sedikit saja. Biar nggak mulai dari depan banget. Oh, ini diputar dulu. Sebentar. Di sini nggak bisa ya kalau dipercepat. Silakan masuk. Menstabilkan identitas kita lihat. Mari kita saksikan ya, Bapak Ibu, monggo kita saksikan sehingga 3 tahap tadi ada tidak dalam video ini nanti. Kira-kira kalau ada di bagian mana? Begitu langsung bisa. Oh itu gitu ya, boleh. Berkaitan dengan laporan praktikum saya. Benar sekali. Kamu kemarin masuk, tetapi setelah ibu periksa, kamu tidak untuk melakukan praktikum. Iya, saya masuk memang tidak mengumpulkan laporan praktikum. Langsung bisa itu apa gitu ya nanti ya?
Ini ada sebentar tadi adalah menstabilkan identitas bahwa orang itu pernah berbuat salah, itu manusiawi ya gitu ya. Lagi kita akan coba lagi. Ini ada alasan kan? Kira-kira apa kamu tidak tugas? Nah, validasi tindakan yang salah. Mengapa tidak mengumpulkan tugas? Mengantuk ya? Main game gitu ya tadi ya? Oke, benar Pak Yudi. Oke, guna kamu mengingatkan kembali keyakinan keras. Kamu masih ingat kan kalau kita punya keyakinan keras? Menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan keras mana yang Ada satu nanti kita lihat. Oke. Sehingga restitusi itu benar-benar sempurna. belum bertanggung jawab begitu ya? Iya. Kira-kira Sob, setelah kamu tahu bahwa kamu belum melakukan salah satu dari keyakinan kelas kita, apa solusi dari kamu? Ya mungkin pertama saya minta maaf dulu karena kemarin juga mengalami salah satu. Oke, Pak Hadi bisa lebih jelas? Mendapatkan solusi dari guru, dari murid itu sendiri, kesadaran. Nah ini poinnya dari restitusi itu. Murid itu menyadari kesalahannya, mencari solusi buat dirinya sendiri, dan harapannya kalau itu dari diri sendiri, dia sadar, dia tidak akan melakukan lagi. Beda kalau kita yang menunjukkan salahnya, kita yang mencari solusinya. Nah, oke, itu restitusinya. Baik, Bapak Ibu, dari sini, dari contoh ini, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang masih perlu ditanyakan? Kalau tidak, ya ada kasus gitu ya yang harus kita kerjakan gitu ya. Oke, siap ya? Buat kelompok lagi dua-dua, saya akan bagikan kasus gitu ya. Enggak Pak? Micro teaching tidak. Monggo Bu, boleh berdua. Ada satu kasus di situ. Nah, kasus itu juga salah ketik sedikit, tidak apa-apa. Ini ya kasusnya nanti boleh dilihat di kertas yang saya bagikan. Nah, seperti itu. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi, mengadakan kontak fisik, menarik kemeja dengan kasar dan seterusnya. Monggo silakan dibaca setelah selesai diamati dari kasus itu ya. Ini nanti setelah itu mohon nggak usah dikerjakan, maksudnya nggak usah bercoret-coret, nggak apa-apa. Kalau dicoret-coret nggak apa-apa, nanti ya berikan pendapat. Satu ibu dan satu bapak. Saya kasih waktu sekitar. Oke, lanjut. Dino berpikir sejak di mana? Mana? Iya itu ya betul. Yeah. Oke, sudah. Kemudian ke nih. Lem kembali mungkin ya Bu Situ berpikir sebentar dan kalau di lem data itu maksudnya tadi. Atau kebalik ya, coba dilihat Pak, saya tak lihat Pak. Oh ini keputus-putus ya Pak? Oh. Ya intinya seperti ini, saya mau menceritakan intinya nih, bahwa ada dua orang namanya Anto dan Dino ini sedang
pulang sekolah kemudian mereka bermain basket begitu ya, bermain basket karena asik akhirnya mereka terjadi kontak fisik. Nah terjadi adu mulut dan akhirnya ada salah satu yang kontak fisik gitu ya. Si Dino menarik kemeja si Anto dengan kasar gitu sehingga 3 kancing bajunya itu lepas. Nah pada saat itu Bu Guru Piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino ya. Dino itu sangat marah. Kamu sepertinya sangat marah. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat salah itu adalah hal yang biasa dan mempertahankan diri itu adalah hal yang penting. Waktu itu kan seperti itu ya. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif daripada sekedar marah-marah begitu. Nah, kemudian ini beda. Kemudian Dino berpikir ya selebihnya itu adalah ada satu penggalan yang mengatakan bahwa nah apa yang kamu mau lah, sedangkan Bu Siti ini menanyakan lagi Anto. Selain Dino, Bu Siti menanyakan kepada Anto, lah mau apa Anto gitu kan. Bu Siti ini menanyakan sebenarnya ke Anto, Tok kamu maunya apa? Si Anto bilang saya mau ditempel lagi Bu kancing yang terlepas ini gitu. Nah kemudian si Dino ya wah nanti saya lem Bu gitu ya. Nah kemudian Bu Siti berpikir sebentar, kalau cuma di lem ya nanti bisa lepas lagi. Bagaimana kalau kamu menjahitnya? Nah, kemudian bersediakah kamu? Dino kemudian ragu-ragu menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana cara menjahit. Nah, Ibu Suti ini meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto yang tinggal gak ada kancingnya, tinggal 2 ya. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Ifrak, guru tata busana yang akan mengajari kamu. Apakah kamu mau gitu? Nah akhirnya Dino ini dengan mengangguk menyetujui dan sepanjang siang itu belajar untuk menjahit dan bisa memperbaiki baju Anto. Dan terakhir mereka berdua itu sudah bersukacita selama berproses. Nah dari kasus ini pertanyaannya posisi apa yang dikerjakan oleh Bu Suti? Bu Suti sebagai apa? Bu Suti kepala sekolah tadi memposisikan diri sebagai Bu Epi apa? Manajer. Alasannya Bu Epi? Karena Bu Sutinya itu dia berusaha untuk menjembatani terhadap kasus tersebut. Okay. Membuat yang bersangkutan itu ya merasa punya solusi sendiri terhadap permasalahan itu. Merasa punya solusi sendiri ya gitu. Punya ide untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Ya. Pak Yudi katanya enggak, kata Bu Epi. Pak Yudi? Yang menawarkan solusi itu dari Bu Suti, bukan kesadaran dari Dino sendiri. Jadi tidak termasuk adalah tadi manajer. Oh gitu. Belum disebut sebagai manajer. Kita lihat di Dino tanpa ragu-ragu ini ya, apakah kamu bersedia gitu ya di situ ya. Oke, itu dari Pak Yudi. Ada lagi yang mau berpendapat? Gimana? Di mana Pak Eka? Tadi ada perkataan Ibu Suti itu tidak kasihan sama ibu. Nah, itu kan Tidak. Oh. tidak kasihan sama ibu. Oh, yang tidak kasihan sama ini kayaknya iya, bukan. Bukan salah ketik, salah kasus itu, kasusnya kok kayaknya begitu. Oke, baik. Apa lagi yang dapat diambil dari kasus ini? Untuk si muridnya, gimana Pak? Oke. Pertama menawarkan solusi itu sendiri, Ya. yaitu dengan mengelem. Mengelem. Awalnya menawarkan solusi ya Pak ya. Tapi kan terus
betul. Oke. Nah, terus dikembangkan oleh dari solusinya dari Dino. tadi dengan kolaborasi ataupun dengan bantuan dari arahan dari Bu Suti tadi dikembangkan ke yang lebih baik lagi. Ya, betul. Memberikan alternatif ya Pak ya, itu Pak Yudi. Jadi ada dua, bahwa Dino sebenarnya sudah berinisiatif, tetapi kurang tepat begitu mungkin. Nah, kemudian dari situ setelah itu Dino ini mengalami apa? Sebuah apa? Selama sehari. Kalau misalnya bayangan aja kalau kita itu adalah belum pernah menjahit dan belajar menjahit. Selama itu kira-kira apa yang terjadi? Ada sebuah yang namanya adalah proses, iya enggak? Pada saat berproses itulah pemulihan terjadi antara Dino dan Anto. Tidak jadi bertengkar dan Dino pun akhirnya menyadari kesalahannya dan dia mau bersabar. Jadi tidak hanya sekedar marah-marah, tetapi Dino mau menyelesaikan. Nah, Bu Suti di sini juga menanyakan kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhannya si Anto. Mau apa tok gitu, saya mau 3 kancing baju saya kan dijahit lagi agar saya tidak dimarahi ibu, sebenarnya seperti itu. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa terkadang mari kita belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi gitu ya, tetapi mari kita menjadi posisi yang tertinggi, yaitu posisi manajer. Nah, budaya positif di sini adalah budaya yang kita kembangkan di sekolah Bapak Ibu, baik untuk murid kita dan juga untuk kita sebagai guru. Bagaimana kita memperlakukan murid, melihat mereka sesuai kebutuhan dan juga memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita akan tahu bagaimana kita akan menyelesaikan masalah mereka. Seperti itu. Nah, karena tugas kita ini adalah sebenarnya pendidikan yang berpusat kepada murid, seharusnya seperti apapun murid kita itu menjadi pusat kita. Semakin kita diberi tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita ini mempunyai mandiri, mempunyai kesadaran yang tinggi, kemudian berinovasi, bertakwa, kemudian juga mampu mempunyai jiwa kolaborasi atau gotong royong yang tinggi juga gitu, sehingga dimensi dari profil pelajar Pancasila itu bisa terpenuhi dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah refleksi dari pelajaran kita, dari acara kita hari ini. Monggo nanti boleh dijawab di dalam hati atau ada yang bisa mengungkapkan. Harapannya nanti Bu Endah boleh mengungkapkan pendapat dari ketiga pertanyaan itu mewakili teman-teman yang lain. Monggo dijawab di dalam hati masing-masing gitu ya. Harapannya saya sangat berharap sekali saya mampu menularkan apa yang selama ini saya boleh pelajari kepada rekan-rekan guru di sini. Begitu. Pertanyaan yang pertama. Adakah yang dapat diambil dari acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini? Yang lain boleh menjawab dalam hati masing-masing. Monggo Bu Ama. Oke, terima kasih atas kesempatan saya. Untuk pertanyaan pertama, hal yang dapat diambil dari acara ini, kalau jujur saya sebagai seorang guru, saya mau jadi paham dan tahu ternyata disiplin positif itu tidak hanya untuk mengekang anak-anak, tapi kita juga memberikan positif, memberikan dampak yang bagus, sehingga saya sebagai seorang guru bisa belajar dari materi ini. Kemudian selama ini apa yang saya lakukan ternyata saya bisa menyadarinya
di posisi mana saya sebagai guru begitu dengan adanya materi ini gitu. Jadi positif sekali untuk acara ini. Terima kasih Ibu Ahmad. Pertanyaan yang kedua, monggo siapa yang boleh menjawab itu, kira-kira setelah mengikuti acara ini langkah kecil apa yang bisa Bapak Ibu akan lakukan untuk kita menciptakan budaya positif di sekolah kita? Pak Yudi. Oh, nggih. Gimana? Oh begitu, nge-share siswa pakai sendal begitu ya. Apakah itu termasuk dalam menghakimi begitu ya? Baik, Bapak Ibu, kesepakatan sekolah ini penting. Nah, saya menjawabnya ke situ dulu. Nah, selama itu menjadi satu kesepakatan di awal, berarti ada konsekuensi nanti, ya? Nah, ada konsekuensi. Kemudian anak itu kan otomatis tahu sebenarnya kalau dia tidak boleh memakai sendal. Nah, itu lebih ke kesepakatan kelasnya seperti apa. Tetapi kalau saya pribadi saya kurang setuju. Iya. Betul. Kalau saya kurang setuju. Kurang setujunya seperti ini. Pertama, anak itu akan malu. Berarti konsekuensi ini kan tidak mempermalukan siswa, walaupun itu sebuah konsekuensi. Tetapi ada kesepakatan sehingga nanti tidak malu. Apalagi itu sampai diposting begitu ya. Kalau menurut saya itu kurang tepat. Lebih baik mungkin dipanggil, kemudian ditanya kenapa. Loh, siapa tahu dia memakai sandal karena sepatunya satu-satunya itu saja, atau hilang, atau ketelingsut, atau rusak dan dia belum punya uang untuk membeli. Nah, itu kita perlu gali Pak Yudi. Seperti itu menurut saya ya kurang tepat begitu. Iya, terima kasih Pak Yudi. Ada lagi? Sekarang kira-kira setelah mengikuti acara ini langkah kecil apa yang dapat Bapak Ibu ambil untuk kita memulai budaya positif di sekolah? Dari tadi disiplin positif, kemudian ada penghargaan dan satunya tadi ada memberikan penghargaan tapi juga ada hukuman seperti itu tadi. Langkah apa yang kira-kira akan ditempuh Pak Faris? Bu Adi, kira-kira langkah kecil apa gitu Bu Adi, boleh indikat? Setelah melihat mengikuti dari diseminasi ini, ya Bu, saya itu sebagai guru merasa kok saya itu kok banyak ke ini ya menjat gitu ya. Jadi ini banyak fungsi menghukum. Ini manajemennya kayaknya perlu saya tingkatkan lagi. Amin. Terima kasih. Berarti Bu Adi langkah positifnya adalah, langkah kecilnya adalah menyadari dan kemudian akan meningkatkan ke posisi manajer ya Bu. Terima kasih Bu Adi, luar biasa. Kemudian Pak Faris sudah punya jawaban? Baik. Kemudian yang terakhir, apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat mengikuti acara ini atau diseminasi ini? Senang. Senang karena apa ya tadi ya? Karena apa senang ya? Senang karena materinya menarik. Oh, terima kasih Pak Yudi, senang karena materi menarik. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan sudah belajar bersama. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini boleh menambah ilmu, bahkan ini menjadi satu hal yang boleh kita mulai sekarang praktekkan gitu ya, budaya positif ini. Mulai dari diri kita, kemudian kita tularkan kepada teman kita dan kepada anak-anak kita. Karena Bapak Ibu, yang paling utama yang dibutuhkan anak itu bukan 1000 kata, bukan 1 juta kata, tetapi 1 contoh atau teladan. Beri aplaus buat kita semua. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan selamat siang, selamat meneruskan kembali pembelajaran. Matur nuwun sanget.
Oh, berarti menarik ya acaranya. Wah, akan kami sambung di lain hari. Terima kasih. Monggo tepuk tangan buat kita semua. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Ibu Retno Prisio Ekowati. Luar biasa sekali ya pemaparannya, sangat menarik, meriah sekali. Pasti nggak ada yang ngantuk ini tadi ya mengikuti pemaparannya ini. Oke, yang Pak Faris tuh biasanya juga kadang ngantuk-ngantuk ya. Ini tadi luar biasa ya, semangat sekali, senyumnya selalu merekah gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, sungguh ini adalah suatu hal yang baik bagi kita semua untuk bisa diterapkan di sekolah kita, dan nantinya juga kita berharap banyak bahwa murid-murid kita juga nantinya akan bisa melakukan disiplin positif, baik itu tidak hanya di sekolah sebenarnya ya, tetapi juga di semua lingkungan dalam kehidupan mereka. Jadi tumbuh dari kesadaran diri mereka untuk bisa melaksanakan itu. Jadi bukan karena faktor dari luar, tetapi sungguh-sungguh bisa tumbuh kesadarannya untuk bisa melaksanakan disiplin positif itu. Ya baik, dengan demikian berakhir sudah untuk diseminasi pada hari ini, dan akhir kata saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada banyak salah kata, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ini dari awal sampai akhir. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Cukup, terima kasih.